Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh para sedulur dimanapun berada. Kembali lagi di channel Pekon Mistis, tempat di mana tabir gaib dibuka dan rahasia yang tersembunyi terungkap perlahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding, datang dari mengejutkan. Gus Miftah, saksi mata. Sosok gaib bersinar yang mengitari Kang Deddy Mulyadi. Siapakah dia? Dan kenapa aura sang leluhur begitu kuat di sekeliling Kang Deddy? Mari kita buka tirai misteri ini. Dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan pitedahlan, pangayomaning Gusti. Kepada semua yang menonton tayangan ini, semoga diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dunia maupun gaib, serta senantiasa berada dalam lindungan para leluhur dan penjaga alam semesta. Rahayu, 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 wilujeng sumping, wilujeng rawuh. Mari kita tapaki cerita ini dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat kepada dimensi yang tak kasat mata. Sholawat dan salam mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah acara silaturahmi yang penuh kehangatan di sebuah pesantren, suasana awalnya terasa biasa saja. Kang Deddy Mulyadi dengan senyumnya yang khas tengah bercengkrama bersama warga. Namun, di antara kerumunan itu, mata tajam seorang tokoh agama, Gus Miftah, menangkap sesuatu yang tak dilihat orang lain. Saat Kang Deddy berjalan perlahan menuju panggung, Gus Miftah terhenti. Ia melihat seberkas cahaya putih keemasan bergerak mengitari tubuh Kang Deddy. Cahaya itu begitu terang, namun lembut, bukan pantulan lampu, melainkan seperti sebuah energi hidup. Bentuknya samar, menyerupai siluet manusia tinggi, dengan aura yang berdenyut seperti napas. Gus Miftah mencoba memastikan pandangannya. Astagfirullah, ucapnya pelan. Ia tahu, ini bukan fenomena biasa. Sosok itu mengikuti langkah Kang Deddy dari belakang, sesekali mendekat, lalu menjauh, seolah sedang melindunginya. Beberapa kali, Kang Deddy menoleh ke arah Gus Miftah, seakan menyadari sesuatu. Namun, ia tetap melanjutkan pidatonya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Gus Miftah hanya bisa terdiam. Matanya tak lepas dari sosok bercahaya itu yang semakin lama semakin redup, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan tanda tanya besar di hatinya. Seusai acara, Gus Miftah menceritakan kejadian itu kepada beberapa orang dekatnya. Wallahu a'lam, tapi saya yakin itu bukan manusia biasa. Mungkin itu malaikat, mungkin juga penjaga yang diutus Allah untuk Kang Deddy, ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Namun, yang pasti, kejadian malam itu akan selalu terpatri di ingatan Gus Miftah. Sebuah peristiwa mistis yang tak akan pernah ia lupakan. Malam mulai larut, angin dingin berhembus menyapu halaman pesantren. Sebagian tamu mulai pulang, tapi Gus Miftah justru merasa ada sesuatu yang belum selesai. Langkahnya perlahan mengikuti Kang Deddy yang berjalan menuju mobil. Tiba-tiba, di sudut mata, ia kembali melihat kilatan cahaya itu. Kali ini lebih jelas. Sosok bersinar itu muncul lagi, namun wajahnya kini mulai terlihat samar, seperti seseorang yang pernah ada, tapi tak lagi hidup di dunia. Tubuhnya tinggi, berjubah putih, dan dari punggungnya memancar cahaya keemasan yang hangat, namun membuat bulu kuduk berdiri. Gus Miftah merasakan hawa di sekitarnya berubah drastis. Udara menjadi berat, seolah waktu berjalan lebih lambat. Orang-orang di sekitar tidak menyadari apapun. Mereka tertawa dan bercakap seperti biasa. Sementara, di mata Gus Miftah, sosok itu berdiri tepat di belakang Kang Deddy, menunduk, seolah membisikkan sesuatu ke telinganya. Kang Deddy berhenti sejenak, menoleh ke kanan dan kiri, lalu menatap kosong ke arah yang sama dengan pandangan sosok itu. Gus Miftah merasakan dadanya berdebar kencang.
Ia ingin mendekat, tapi entah kenapa kakinya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar. Namun anehnya, gema azan itu terdengar lebih berat dan bergetar di telinga Gus Miftah. Sosok bercahaya itu perlahan mengangkat wajahnya, dan ketika wajahnya menghadap penuh ke arah Gus Miftah, mata sosok itu memancarkan sinar putih yang menyilaukan. Sekilas, Gus Miftah melihat bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu, namun suaranya tak terdengar, hanya getaran halus yang menusuk langsung ke dalam hati. Tiba-tiba, Kang Dedi menghela napas panjang. Tangannya perlahan terangkat, seolah memberi salam pada udara kosong di depannya. Senyumnya muncul, tapi bukan senyum biasa. Ada ketenangan yang begitu dalam, bercampur rasa haru, seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat ia hormati. Gus Miftah mulai merasa hawa panas dingin menyelimuti tubuhnya. Sosok itu kini melangkah memutari Kang Dedi dengan gerakan melayang, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya tipis di udara, seperti garis emas yang menggantung sesaat lalu menghilang. Angin yang tadinya dingin kini berhembus hangat, membawa aroma samar bunga melati yang entah dari mana asalnya. Beberapa daun di pohon sekitar bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin kencang. Di antara bisikan-bisikan samar yang terdengar di telinga Gus Miftah, ada satu kalimat yang ia tangkap jelas. Dia bukan sendiri, jagalah dia. Mendengar itu, tubuh Gus Miftah seketika merinding dari ujung kepala hingga kaki. Sosok bercahaya itu berhenti di samping Kang Dedi, lalu menatap Gus Miftah sekali lagi. Kali ini tatapannya begitu dalam, seolah menembus semua lapisan batinnya. Belum sempat Gus Miftah bereaksi, sosok itu perlahan mulai memudar. Cahaya yang membungkus sosok itu semakin tipis, seperti asap yang diterpa angin. Namun, sebelum benar-benar hilang, sekilat bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan itu bergerak cepat, berputar mengelilingi Kang Dedi dari arah berlawanan. Tidak bercahaya, justru gelap pekat, seperti kabut malam yang menelan semua cahaya di sekitarnya. Gus Miftah tertegun. La ilaha illallah, ucapnya pelan. Ia sadar, ini bukan lagi hanya kehadiran makhluk bercahaya, tapi ada kekuatan lain yang juga ikut mengawasi. Kang Dedi tiba-tiba mengerutkan dahi, tangannya refleks meraih dada, seperti menahan sesak. Sosok bercahaya yang hampir menghilang itu mendadak memadat kembali, berputar menghalangi kabut hitam tersebut. Terjadi benturan energi tak kasat mata yang membuat udara di sekitar bergetar halus. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti desir angin yang berbisik, namun di sela-selanya ada nada rendah menyeramkan. Lampu halaman pesantren beberapa kali berkedip, membuat suasana terasa seperti di antara dua dunia. Gus Miftah mencoba melangkah maju untuk membantu, tapi udara di depannya seperti membentuk dinding tak terlihat. Ia hanya bisa melihat dari jauh, jantungnya berdetak semakin keras. Lalu, dari balik kabut hitam itu, sepasang mata merah samar perlahan terbuka. Mata merah itu menatap tajam ke arah Kang Dedi, berkilat seperti bara yang menyala di kegelapan. Dari balik kabut hitam, muncul siluet tinggi dan kurus, kepalanya sedikit miring, gerakannya lambat, namun terasa penuh ancaman. Sosok bercahaya yang melindungi Kang Dedi bergerak maju, memancarkan kilatan emas yang membuat sebagian kabut menguap. Namun anehnya, setiap kali cahaya itu semakin terang, bayangan hitam justru makin padat, seperti menyedot kekuatan dari kegelapan sekitarnya. Udara berubah semakin berat. Aroma melati yang sebelumnya menenangkan kini bercampur bau menyengat seperti besi terbakar. Gus Miftah merasa bulu kuduknya berdiri semua, dan dari telapak kakinya naik hawa dingin yang menusuk tulang. Sosok gelap itu mulai berputar, mengitari Kang Dedi, dan cahaya pelindungnya meninggalkan garis tipis seperti asap hitam yang membentuk lingkaran. Cahaya itu seakan terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba, mata merah itu beralih menatap langsung ke arah Gus Miftah.
Seketika pandangannya berkunang-kunang, telinganya berdenging, dan di kepalanya terdengar suara berat, seperti gumaman yang tak berasal dari dunia ini. "Kau juga bisa melihatku." Dada Gus Miftah terasa sesak, lututnya mulai goyah. Sosok gelap itu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai retakan di kegelapan. Lalu, dari arah belakang pesantren terdengar suara langkah berat yang mendekat perlahan. Suara langkah itu terdengar jelas, duk, 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 teratur, berat, dan semakin dekat. Setiap hentakannya membuat tanah bergetar tipis, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia yang sedang mendekat. Gus Miftah memutar pandangannya, berusaha mencari sumber suara, namun yang terlihat hanyalah bayangan panjang yang merayap di tanah, memanjang dari sudut gelap di belakang bangunan pesantren. Sosok gelap bermata merah itu tiba-tiba berhenti bergerak, seakan ia pun menyadari kehadiran sesuatu yang lain. Kabut hitam di sekitarnya bergoyang halus, seperti tersapu angin yang datang dari arah langkah misterius itu. Dari dalam gelap, perlahan muncul siluet tubuh besar, berjubah kusut, kepalanya tertutup tudung panjang, sehingga wajahnya tak terlihat. Namun dari bawah tudung itu, memancar dua cahaya biru redup, bukan seperti cahaya malaikat, tapi juga bukan kilat mata setan, lebih seperti tatapan yang membawa keheningan purba. Sosok bercahaya di dekat Kang Dedi tiba-tiba mundur setapak, seolah memberi jarak. Sosok gelap bermata merah ikut memundurkan diri, namun matanya tetap menatap tajam ke arah makhluk bertudung itu. Langkahnya terhenti tepat di antara mereka. Lalu ia mengangkat kepalanya sedikit. Suaranya berat, bergema, seperti datang dari dalam sumur dalam. "Kalian terlalu cepat bertemu di sini." Udara sekitar berubah semakin dingin. Embun mulai muncul di rambut dan alis Gus Miftah. Di kejauhan, anjing-anjing desa mulai melolong panjang, seolah merasakan sesuatu yang sedang terjadi. Makhluk bertudung itu mengulurkan tangannya yang kurus, dan dari telapak tangannya yang pucat, perlahan muncul asap tipis berwarna perak yang berputar seperti pusaran kecil. Pusaran itu makin lama makin cepat, hingga terdengar bunyi lirih seperti desisan ular. Sosok bercahaya di sisi Kang Dedi bereaksi pertama. Ia mengangkat tangannya, memunculkan kilatan emas yang memancar ke arah pusaran tersebut. Namun, alih-alih memecahnya, kilatan itu justru terserap, seolah pusaran itu memakan cahaya. Sosok gelap bermata merah menyeringai, lalu melangkah mendekat. "Kekuatan itu milikku." Suaranya terdengar seperti 1000 bisikan bersamaan. Kabut hitam di sekelilingnya bergerak liar, mencoba menelan pusaran perak itu, tapi mendadak berhenti, seperti terhenti oleh kekuatan tak kasat mata. Makhluk bertudung itu menoleh pelan ke arah mata merah tersebut. Tatapan biru redupnya menusuk, dan dalam sekejap, kabut hitam yang menyelimuti area itu terpotong seperti kain yang robek, tersapu oleh angin dingin yang entah dari mana datangnya. Gus Miftah menahan napas. Ia merasa dadanya ditekan dari dalam, seperti ada tangan tak terlihat yang meraih jantungnya. Pandangannya berkunang-kunang, tapi ia memaksa untuk tetap melihat apa yang sedang terjadi. Makhluk bertudung itu melangkah maju satu langkah lagi. Dari bawah tudungnya terdengar suara lirih namun jelas. "Kau bukan yang dicari, mundurlah." Sosok gelap bermata merah itu berhenti, namun dari matanya terpancar amarah. Suara dentuman halus terdengar, tanah di bawah kakinya retak kecil, dan retakan tanah itu menjalar cepat, membentuk garis tak beraturan yang mengelilingi ketiga sosok tersebut. Dari dalam celahnya, keluar asap hitam pekat yang berputar seperti pusaran mini, mengeluarkan suara mendesis dan aroma belerang yang menusuk hidung. Sosok bermata merah mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya keluar cakar panjang transparan, berkilat merah seperti bara. Ia melangkah maju, tapi makhluk bertudung tak bergeming, hanya menggerakkan pusaran perak di tangannya hingga berubah menjadi lingkaran cahaya berdenyut.
Sosok bercahaya yang melindungi Kang Dedi kini berdiri di antara mereka. Kedua tangannya terentang, memancarkan cahaya emas yang membentuk dinding tipis. Namun dinding itu bergetar keras ketika cakar bermata merah menghantamnya. Bunyi seperti kaca retak terdengar di udara, memantul ke seluruh halaman pesantren. Gus Miftah merasakan rambut di tengkuknya berdiri semua. Ada suara asing di telinganya, suara berat, terputus-putus, seperti dipaksa berbicara dari jarak yang sangat jauh. Jangan ikut campur, atau kau akan melihat akhir dari matamu sendiri. Tubuhnya mendadak kaku. Pandangannya fokus pada titik di mana cakar merah, lingkaran perak, dan cahaya emas bertemu. Seketika, kilatan besar menyala, bukan seperti petir, tapi seperti pecahan cahaya yang meledak tanpa suara. Dalam sepersekian detik, seluruh halaman terselimuti cahaya menyilaukan, lalu gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara napas berat yang bukan milik salah satu dari mereka. Suara napas itu terdengar lambat namun dalam, seolah berasal dari rongga raksasa yang tersembunyi di tengah kegelapan. Udara menjadi sangat dingin, dan setiap tarikan napas itu seperti menyedot cahaya yang tersisa di sekitar, membuat mata manusia sulit beradaptasi. Gus Miftah berusaha memfokuskan pandangannya, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan besar yang bentuknya terus berubah. Kadang seperti binatang berkaki empat, kadang seperti manusia raksasa. Setiap gerakan bayangan itu menghasilkan getaran halus di tanah, membuat retakan yang sudah ada semakin melebar. Sosok bermata merah mundur setapak, suaranya terdengar bergetar, meski dipenuhi amarah. Dia seharusnya masih terkunci. Makhluk bertudung tidak menjawab, hanya memutar pusaran perak di tangannya, menjadi lambang aneh bercahaya yang berputar perlahan. Sosok bercahaya di dekat Kang Dedi menunduk, seperti sedang bersiap menerima perintah. Tiba-tiba, dua cahaya merah menyala di kegelapan, lebih besar, lebih terang, dan terasa menekan dada setiap yang melihatnya. Dari kegelapan itu, keluar sepasang tangan raksasa yang tampak terbuat dari kabut pekat, namun ujung jarinya memancarkan sinar merah darah. Tanah bergetar lebih hebat, suara napas berat itu berubah menjadi geraman panjang yang membuat getaran di tulang telinga. Gus Miftah merasakan seolah ada sesuatu yang mencoba menarik jiwanya keluar dari tubuh. Makhluk bertudung akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi menusuk ke dalam pikiran semua yang ada di situ. Jika dia keluar, tak akan ada yang kembali. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, salah satu tangan raksasa itu menerjang ke arah lingkaran perak. Tangan raksasa itu menembus lingkaran perak, menghasilkan kilatan cahaya yang memekakan mata. Udara di sekitar berubah liar, angin berputar, dedaunan beterbangan, dan tanah berderak seolah akan terbelah. Sosok bercahaya yang melindungi Kang Dedi melesat ke depan, menabrak tangan raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Cahaya emas dan merah bertubrukan, memancarkan semburan sinar ke segala arah. Teriakan tak kasat telinga terdengar, membuat siapapun yang mendengarnya merasa nyeri di dalam tulang. Makhluk bertudung menggerakkan kedua tangannya, memutar pusaran perak menjadi pintu cahaya yang perlahan menutup. Sementara itu, sosok bermata merah mencoba menyerang lagi, tapi makhluk bertudung menatapnya sekali, dan tubuhnya langsung terlempar jauh, menghilang ke dalam kabut yang menguap. Tangan raksasa itu meronta, berusaha bertahan, namun cahaya emas semakin menekan. Sedikit demi sedikit, wujudnya memudar, hingga akhirnya lenyap bersama kegelapan. Saat pintu cahaya itu menutup sempurna, semua menjadi hening. Angin berhenti, tanah tak lagi bergetar, dan cahaya malam kembali normal. Gus Miftah terjatuh ke lutut, napasnya terengah. Kang Dedi berdiri diam, memandang kosong ke arah tempat tadi pertempuran terjadi, seolah masih merasakan kehadiran yang baru saja pergi. Sosok bercahaya itu menunduk hormat kepada Kang Dedi,
lalu berbalik menatap Gus Miftah, memberikan senyum samar sebelum akhirnya lenyap seperti embun yang disapu matahari. Makhluk bertudung menatap Gus Miftah untuk terakhir kalinya dan berkata pelan, "Jangan pernah ceritakan pada mereka, belum waktunya." Lalu ia pun menghilang, meninggalkan udara dingin dan keheningan yang menggantung di halaman pesantren. Malam itu, Gus Miftah tahu dunia yang ia lihat bukan lagi dunia yang sama, dan apa yang terjadi hanyalah permulaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel Pekon Mistis. Nantikan kisah-kisah mistis berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.